Memberikan konsekuensi kepada anak, pastikan anak-anak mendapatkan proses belajarnya. Jangan lakukan kesalahan A dihukum dengan Z. Itu apa hubungannya? Nah, kenapa sih pernikahan dini itu bisa terjadi ke anak-anak usia yang, maksudnya anak-anak di bawah umur itu diberangkatkan ke Malaysia, dan itu benar-benar sudah dipersiapkan. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Heru bahwa itu adalah pelanggaran hak anak. Ya, bisa kita katakan pelanggaran hak anak. Oke, selamat malam semuanya. Apa kabar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heru Mariantoni dalam podcast Baja Aman, yang tentunya nanti kita bakalan membahas hal-hal yang sangat menarik, luar biasa, dan tentunya juga sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan tentunya untuk pada malam hari ini Heru nggak sendirian. Heru udah ditemenin salah satu narasumber yang luar biasa. Tentunya nanti juga bakalan berbagi informasi tentang pengetahuan, wawasan, serta hal-hal yang tentunya sangat bermanfaat juga untuk kita semua. Langsung saja di sebelah saya ada Ustadz Hidir. Ya. Okay. Mungkin Ustadz Hidir bisa perkenalan dulu biar orang-orang tahu nih narasumber yang dari sebelah saya siapa sih. Gitu. Baik ya, terima kasih Heru, kemudian dan Baja Aman TV, ini luar biasa ya. Siap. Podcast Baja Aman TV ini karya-karya generasi milenial. Ya tadi Heru menyampaikan untuk berkenalan ya. Nama saya Aluyul Haidir, MPC psikolog. Saya adalah seorang psikolog. Konsentrasinya adalah psikolog anak dan keluarga. Jadi lebih banyak membahas tentang parenting juga ya, dan juga keluarga. Saya sendiri menikah dan saat ini dikaruniai banyak anak. Ya, jadi saya punya sudah 6 anak ya, dalam usia saya 38 tahun. Itu saya dikaruniai 6 orang anak ya. Dan sehari-hari selain sebagai psikolog, saya adalah kepala SMA IT Cahaya Bangsa ya, International Islamic Boarding School yang ada di Lombok Timur. Mungkin begitu. Ini Ustaz, tema kita pada malam hari ini tentang pendidikan anak dalam keluarga nih. Mungkin ini hal yang sangat menarik nih, terutama pada situasi pandemi atau COVID-19 ini, karena mau tidak mau anak-anak kan sekolahnya kebanyakan online. Jadi yang berperan banyak itu adalah keluarga. Gimana mereka memberikan pembelajaran, bagaimana mereka memberikan pendampingan kepada anak. Seperti apa sih yang harus mereka lakukan seperti itu. Mungkin Heru mulai dari UI, kenapa Ustadz maksudnya kayak kenapa sih pendidikan keluarga itu sangat penting? Oke, baik. Kenapa pendidikan keluarga menjadi sangat penting ya? Ya jelas kalau kemudian kita di dalam agama wa anfusakum wa ahlikum nar. Jadi jaga dirimu dan keluargamu, kan itu landasan kita kalau kita sebagai orang yang beragama. Menjaga keluarga menjadi yang penting ya. Saat cara untuk menjaga keluarga banyak tentunya. Salah satu adalah dengan edukasi atau pendidikan keluarga. Terlebih lagi dalam masa pandemi sekarang seperti yang Heru sampaikan tadi, bahwa online learning, anak-anak belajar di rumah, maka segala fungsi pendidikan dikembalikan kepada keluarga. Nah, perkara kemudian mampu ataukah tidak mampu keluarga itu kan kembali ke keluarga kita masing-masing ya. Ada yang mampu, ada yang juga enggak. Bahkan kemudian di mungkin beberapa kasus terjadi, misalnya karena orang tua tidak mampu mendidik anak-anaknya, bertindak kekerasan. Sehingga sekarang data menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap anak itu meningkat di masa pandemi. Artinya orang tua memang perlu terus belajar. Keluarga terus perlu belajar untuk menemukan pola pendidikan yang baik, pola pengasuhan yang baik, sehingga anak-anak tidak menjadi korban, atau bahkan kemudian juga orang tua tidak menjadi korban. Jadi kalau kita bertanya why penting, kenapa penting, sangat penting ya. Perintah Al-Quran ya, kita awali dari situ. Mungkin yang menarik yang Ustadz bilang tadi kayak pola asuh kali ya. Jadi kayak gimana pola asuh yang seperti apa sih yang paling pas untuk situasi pandemi ini, dan kayak biar orang tua itu kayak paham apa sih yang harus diberikan ke anak kayak gitu. Baik. Ya ini Heru menarik mendiskusikan tentang terus pola asuh apa nih yang orang tua mungkin ya, atau yang remaja atau siapa saja yang bersama dengan Baja Aman TV pada malam ini. Pola asuh apa saja? Jadi ada banyak tuh parenting style atau pola asuh di dalam
struktur keluarga yang dibangun. Pertama adalah kita kenal dengan pola asuh permisif. Permisif itu serba membolehkan anak, ini boleh itu boleh, nggak ada hukuman ya. Kemudian tidak ada aturan ya. Angkanya juga cukup tinggi ya Heru. Anak-anak yang tidak punya aturan di rumah itu sekitar 60% ke atas. Artinya anak-anak yang tidak punya aturan di dalam rumah ya jelas berpotensi bermasalah. Nah itu angkanya cukup tinggi. Nah ini adalah permissive style. Jadi orang tua serba membolehkan, anak serba boleh pulang kapan saja dia boleh, mau dia di mana dengan siapa dia bergaul, orang tua tidak tanyain dia. Misalnya itu adalah pengasuhan permisif. Nah jelas kalau kemudian kita tanya kepada pemirsa TV Baja Aman, bagaimana pola asuh permisif ini bagus atau tidak, mungkin kita bisa jawab juga dengan parenting style yang pertama. Yang kedua, parenting style yang kedua adalah, atau gaya pengasuhan yang kedua adalah otoriter. Otoriter ini kebalikannya. Ya, berlawanan dengan permisif. Ini sangat boleh, ini sangat tidak boleh gitu ya, otoriter ini. Jadi otoriter ini serba melarang, kamu nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh ambil sana, harus ke sini. Awas kamu kalau begitu, jangan seperti ini. Itu otoriter, semua orang tua yang ngatur. Nggak boleh ngambil jurusan ini, nggak boleh ngambil jurusan itu. Pokoknya kamu harus jadi ini, nggak boleh jadi yang itu. Itu otoriter. Nah ini juga pengasuhan yang beresiko, pengasuhan yang mungkin juga tidak direkomendasikan karena akan melahirkan anak-anak yang tidak merdeka. Anak-anak yang tertekan mungkin, dan anak-anak yang tidak punya citra diri yang utuh gitu ya, karena dia menjalankan peran bukan sebagai dirinya sendiri tapi sebagai orang tuanya. Ini parenting style atau pola asuh yang mungkin kita juga perlu menghindarinya. Nah yang ketiga itu adalah pola asuh autoritatif atau demokratis. Nah ini mungkin agak nuansanya baik-baik ya. Dan memang hasil penelitian menunjukkan bahwa pola asuh autoritatif atau pola asuh demokratis ini yang direkomendasikan dalam masa pandemi. Seperti apa pola asuh autoritatif ini? Pola asuh yang sebenarnya di tengah-tengah ya. Jadi ibarat kita main layang-layang, kadang lepas anak, kadang ulur lagi gitu ya. Atau misalnya ada aturan di situ, ada batasan-batasan, ada larangan juga. Dalam pola demokratis ini ada larangannya juga, tapi diberikan penjelasan kenapa anak tidak boleh melakukan itu. Oh, kamu tidak boleh ke sini karena bla 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 bla. Kamu tidak, saya sarankan mengambil jurusan itu karena bla 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 misalnya. Jadi ada alasan yang kuat sehingga anak ikhlas menjalankan kebijakan orang tua, kalaupun misalnya kebijakan itu adalah hasil musyawarah bersama. Jadi musyawarah ini adalah salah satu ciri dari pola asuh demokratis atau pola asuh autoritatif, dan ini yang direkomendasikan saat ini untuk situasi pandemi kayak di masa pandemi. Jadi yang kalau yang demokrasi itu berarti yang ketika anak salah dikasih hukuman tapi sesuai perjanjian kayak gitu. Sesuai perjanjian, kemudian ada alasannya ya kan, boleh menghukum anak itu boleh, ada prinsip juga punishment, ada teorinya, ada kajian ilmiahnya. Dalam Islam juga kan ada hukuman ya, ada resiko-resiko hukumannya juga, neraka kan ada gitu, boleh. Nah, namun ada penjelasan gitu. Biasanya kan selama ini mungkin orang tua menghakimi anak-anak tidak mendapatkan penjelasan gitu. Nah, kalau masalah menghukum anak nih apa ya? Kan misalnya anak melakukan kesalahan nih, misalnya pada detik itu juga. Nah, kebanyakan kan dari orang tua itu kayak langsung marahin pada saat itu juga. Nah, mungkin gimana sih menurut Ustadz kayak hal itu kan bisa aja ya, kalau sebaiknya itu kayak ketika anak melakukan kesalahan, mungkin kita harus tahu situasi juga kayak oke, mungkin nanti setelah dia waktu pada saat dia makan atau tidur, kita kasih tahu kayak sebenarnya kamu lakuin tadi itu kurang baik kayak gitu. Nah itu gimana sih menurut Ustaz? Saya jadi ingat ada 3 prinsip pemberian konsekuensi. Ada 3 prinsip memberikan hukuman pada anak-anak ya. Yang pertama disebut dengan reasonable ya, masuk akal. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah respectful, menghargai anak, jangan dibikin malu. Kemudian yang ketiga adalah apa ya? Saya lupa. Reasonable, respect, kemudian sama apa ya? Ada pembelajarannya gitu. Ada jadi 3. Jadi ya masuk akal, ada proses belajarnya, dan menghormati anak. Ada 3 prinsipnya. Jadi kalau misalnya anak melakukan kesalahan, maka dia boleh diingatkan, tapi diingatkan dengan cara yang respect, menghargai anak, menghormati anak, tidak dibikin malu, misalnya di tempat yang dia nyaman. Gitu. Kemudian yang kedua adalah reasonable, masuk akal, dia memberikan hukuman, dia memarahi,
adalah masuk akal memang anak itu bisa dimarahin dalam situasi begitu karena dia udah besar misalnya. Tapi kan untuk marah gaya orang dewasa dengan anak kan nggak masuk akal ya. Dan terakhir adalah ada proses belajar. Jadi dalam menghukum anak atau memberikan konsekuensi kepada anak, pastikan anak-anak mendapatkan proses belajarnya. Jangan lakukan kesalahan A dihukum dengan Z. Terus apa hubungannya? Misalnya ya, tidak mengerjakan PR dihukum dengan pegang telinga, angkat kaki. Nah, itu kan nggak berhubungan. Jadi mungkin kalau nggak mengerjakan PR, apa kira-kira yang berhubungan dengan pembelajaran PR-nya itu agar hukumannya sesuai dengan apa kesalahan apa yang dilakukan oleh anak seperti itu. Ada pembelajaran. Sangat menarik sekali ya Ustaz ya pembahasannya. Apalagi ya kalau berbicara tentang kasus-kasus yang ada di Lombok nih, Ustaz. Mungkin hampir kebanyakan di Lombok itu mungkin salah satu kasus yang paling sering terjadi yang pertama adalah pernikahan dini. Pernikahan dini apalagi di situasi pandemi kayak gini banyak juga pemberitaan yang apa-apa pernikahan dini ternyata Lombok nih, Lombok kayak gitu. Nah, kenapa sih pernikahan dini itu bisa terjadi? Kira-kira apa sih penyebab utamanya, Ustaz? Ya, baik. Ya, pernikahan dini, pernikahan usia anak melahirkan anak gitu kan katanya ya orangnya. Anak melahirkan anak gitu. Ya ini memang permasalahan sosial nasional dan khususnya buat kita yang di Lombok ini masih cukup tinggi angkanya, sehingga pernikahan dini itu masih menjadi PR serius gitu yang dibangun atau yang sedang diselesaikan oleh pemerintah, dan mungkin kita bisa bekerja sama termasuk bukan bekerja sama ya, bisa saling membantu. Maksud saya Baja Aman ini kumpulan generasi muda yang berkecimpung di dalam kreasi milenial seperti ini. Itu juga bisa berkontribusi terhadap penurunan angka pernikahan dini ya. Kenapa kemudian terjadi pernikahan dini? Salah satunya adalah anak-anak tidak punya aktivitas, tidak punya kegiatan, sehingga kalau dia tidak punya aktivitas, tidak punya kesibukan seperti ini, maka apa orientasinya ke mungkin hal-hal yang bisa kita katakan ada yang negatif gitu ya. Kalau Imam Syafi'i atau siapa ya, ya ulama ternama lah yang sering kita gunakan gitu ya sebagai dasar pijakan kita. Jadi kalau beliau menyebutkan jika individu tidak disibukkan dengan kebaikan, maka dia akan disibukkan dengan keburukan. Jadi kalau misalnya Baja Aman ini generasi anak-anak muda di Baja Aman tidak disibukkan dengan kebaikan-kebaikan seperti ini, mungkin akan sibuk midang, akan sibuk pacaran, akan sibuk chatting online dan kurang bermanfaat lah untuk begitu. Jadi pilih hidup ini harus milih mau sibuk yang positif atau mau sibuk negatif. Oke, mungkin selain kasus pernikahan dini juga banyak banget dari teman-teman yang ada di Lombok ini kayak kasus tentang anak-anak usia yang maksudnya anak-anak di bawah umur itu diberangkatkan ke Malaysia, dan itu benar-benar sudah dipersiapkan. Tapi mungkin kita bahasnya nanti Ustaz, karena kita akan jeda kita akan jeda setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, kembali lagi dalam podcast Baja Aman. Nah, tadi kita membahas tentang yang mengenai banyak sekali anak-anak di bawah umur yang benar-benar dipersiapkan untuk bekerja ke luar negeri, Ustaz. Soalnya kemarin Heru juga sempat dapat cerita, sempat berdiskusi sama teman Heru, kalau ada di salah satu desa yang ada di Lombok Timur itu benar-benar anaknya itu baru tamat SD, itu udah dibikinin paspor. Kan tuh kayak hal yang sangat tidak baik sekali, tidak lazim, malah kayak Heru juga baru dengar kayak gitu. Sedangkan kan mereka harusnya kayak memperoleh hak-hak mereka, yaitu hak berpendidikan, hak untuk mendapatkan hak untuk mengeksplor diri dan hak-hak lainnya kayak gitu. Benar sekali. Nah, itu gimana sih menurut Ustadz mengenai fenomena tersebut kayak gitu? Ini menarik ya. Saya tidak tahu berapa kasus yang seperti itu, tapi kalau kemudian kita bisa mendengar dari Heru ya tentang bahwa ada kecenderungan kasus seperti itu, bahwa anak-anak sudah dibuatkan paspor sejak tamat SD, sudah dibuatkan paspor dan disiapkan. Benar, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Heru bahwa itu adalah pelanggaran hak anak.
Ya, bisa kita katakan pelanggaran hak anak karena apa? Tadi Heru menyampaikan ada hak anak untuk belajar, ada hak anak untuk tumbuh berkembang, sehat gitu ya, dan tidak dalam kerja, tidak dieksploitasi dalam kerja yang terlalu dini karena secara fisik misalnya kalau kita berbicara tentang psikologi perkembangan anak gitu masih belum lah siap. ya, beberapa karakternya, beberapa kekuatan fisik atau mungkin kognitif ya, kemampuan berpikirnya dan lain sebagainya, jaringan, kemampuan sosial belum siap untuk bisa bekerja. Kalau kemudian ya dalam psikologi baru dikatakan matang struktur perkembangan individu adalah ketika dia 15 tahun. Itu pun juga masih sebenarnya masih kontroversi. Kalau di kita kan usia 18 tahun ke bawah itu masih anak-anak dan belum boleh diperlakukan seperti itu gitu ya. Apalagi kalau tamat SD kemudian dipersiapkan, dibikinin paspor. Iya, dibikinkan paspor. Juga. Wah, itu bisa masuk ke dalam pelanggaran hak anak ya. Sekali. Sama ini juga Ustadz, kemarin tuh selain diskusiin tentang itu, kayak ini nyambung sih Ustadz, kayak ternyata itu tuh dijadiin usaha sama pihak desa kayak itu loh Ustadz. Jadi kayak kadusnya itu kayak itu kan bikin paspor lumayan berduit lah Ustadz ya, lumayan mengeluarkan uang yang banyak kayak gitu. Itu juga dijadikan salah satu usaha kayak gitu. Nah, untuk mengedukasi orang tua tuh gimana sih Ustadz biar mereka tuh paham kalau anak tuh harusnya setidaknya orang tua tuh bisa paham apa sih hakikat anak kayak gitu loh. Gimana cara mengedukasi orang tua biar dia bisa paham bagaimana mengenal anak, dan kalau kita udah mengenal anak kan kita bakalan tahu stimulasi apa yang perlu kita kasih ke anak sesuai dengan karakteristik anak. Tuh gimana sih Ustaz cara mengedukasi orang tua? Iya. Jadi kalau kita berbicara bagaimana cara mengedukasi orang tua, cara mendidik orang tua itu banyak sekali ya. Kalau di dalam psikologi ada banyak cara untuk merubah perilaku ya. Umumnya kan yang sudah pernah sering kita lakukan adalah mensosialisasi ya, hadir di tengah-tengah masyarakat dan sampaikan informasi yang benar melalui seminar. Ini juga kan bentuk ya, podcast ini juga adalah bentuk kita mengedukasi masyarakat agar menjaga anak. Karena anak itu ya kalau kemudian kita bilang yang paling tinggi adalah titipan dari Allah gitu ya. Dan ada banyak kemuliaan yang dijanjikan di dalam kita membersamai anak-anak. Jadi orang tua yang mulia ya, dalam kemuliaan anak-anak ada orang tua yang mulia juga di dalamnya. Kalau misalnya ini mungkin yang perlu memang ditingkatkan ya, kebermaknaan orang tua yang memiliki anak itu. Jadi apa artinya saya memiliki anak? Apa yang saya dapatkan jika anak saya didik dengan baik? Apa yang saya dapatkan jika anak tidak saya didik dengan baik? Ya, kalau kemudian dalam Islam kita berbicara kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban ya. Jadi anak itu bahkan kemudian kalau dalam sebuah hadis disebutkan anak itu dipanggil berdasarkan nama orang tuanya. Misalnya Fulan bin Fulan. Jadi sampai akhirat itu ada ikatan. Jadi kita nggak bisa sepelekan hubungan kita dengan anak. Jadi memang harus menjadi serius untuk kemudian menjadi orang tua itu perlu belajar, perlu mengetahui tentang hak-hak anak. Hak anak untuk belajar, hak anak untuk tumbuh dan berkembang, hak anak untuk mendapatkan layanan kesehatan, hak anak untuk mendapatkan pendidikan, jangan dipotong dengan suruh bekerja cepat-cepat gitu ya. Termasuk hak anak untuk berbahagia, ya, hak anak untuk tumbuh sehat, fisiknya kuat, itu adalah hak yang kemudian seluruh kita sebagai orang tua perlu mendalami, memahami dan memenuhi hak-hak itu kepada anak. Ada beberapa bahasan lagi Ustaz, tapi mungkin bisa minum dulu Ustaz. Oke, baik. Ya, kita bisa minum ya. Udah nggak ada panas. Oke. Ini teh anget ya. Sudah benung ya ini. Manis. Alhamdulillah. Terima kasih. Oke Ustaz, ini pokoknya kalau bahas keluarga tuh kayak pendidikan keluarga tuh emang bener-bener suatu yang sangat menarik untuk digali karena kita kalau kembali ke realitanya emang kayak bener-bener masih jauh ya Ustaz ya dari kayak teori-teorinya kayak gitu. Oke. Nah, sekarang Ustaz mungkin Heru mau nanya tentang ini sih, tadi kan berkaitan dengan bagaimana sih kita mengedukasi orang tua gitu loh. Tentang bagaimana sih harusnya mengasuh anak ataupun kayak bagaimana dia mengenal anak dan lain-lainnya. Dan kebanyakan juga sekarang realitanya Ustaz kayak apa ya?
orang tua itu sering membanding-bandingkan anak, Ustadz. Ini sih yang benar-benar, dan Heru juga pernah ngerasain sih dulu, tapi waktu kecil gitu. Sering dibanding-bandingin ketika ada anak yang misalnya kayak dapat ranking 1, terus kayak dia berprestasi. Seolah-olah kita diharuskan untuk kesana gitu, sama prestasinya gitu. Padahal kan setiap anak tuh punya potensi yang berbeda-beda, kelebihan masing-masing, kekurangan masing-masing. Nah, itu gimana sih Ustadz? Maksudnya kayak orang tua membanding-bandingkan, jadinya kayak potensi yang ada dalam diri anak itu tertimbun kayak gitu, Ustaz. Iya, benar sekali. Nggak boleh ya. Jadi nggak boleh memang membanding-bandingkan. Jadi setiap kita itu diciptakan sangat unik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kembar itu banyak sekali perbedaan. Walaupun kemudian kembar identik itu banyak sekali perbedaan. Jadi intinya akhirnya kemudian tidak bisa sama. Ada kalau kemudian dalam kajian psikologi ada yang kita sebut dengan individual differences. Jadi perbedaan individual. Walaupun misalnya anaknya sama gitu ya, anak nomor 1, nomor 2. Kemudian ada orang tuanya. Orang tua menggunakan pendekatan yang sama kepada dua anak ini nggak bisa. Karena ada anak yang kemudian mungkin anak yang besar ini dia bisa dimarah, orang tuanya teriak itu dia masih kuat. Tapi kalau yang ini diberikan amarah gitu, teriak kayak gitu, dia langsung low. Dia langsung turun performnya, langsung berdampak kepada kepribadiannya. Jadi memang nggak bisa ditembak ya, dididik dengan cara yang sama. Apalagi kalau dibeda-bedakan untuk kemudian kamu harus sama dengan yang ini gitu ya. Harus berprestasi, ya benar sekali. Akhirnya anak mungkin akan patuh kepada kita, tapi dia tidak menjadi dirinya sendiri. Ya. Patuh kepada orang tua tapi tidak menjadi diri sendiri. Iya. Biasanya itu menarik banget Ustadz. Soalnya mungkin Heru juga bakal menanyakan hal itu sih. Maksudnya kayak tentang tidak menjadi nurut ke orang tua tapi tetap jadi diri sendiri. Iya, tidak menjadi diri sendiri, dan itu bahkan bisa disebut kayak tidak merdeka ya Ustadz ya. Iya. Nah, ini Ustadz mau nanya lagi sih. Iya. Ini menurut Heru pertanyaannya kayak menurut Heru sendiri sih kayak harus banget nih Heru tanyain ke Ustadz kayak penting gitu. Ya. Penting. Yang pertama ini tentang ketidaksinkronan antara visi misi orang tua terhadap anak dengan visi misi anak itu sendiri kayak gitu. Contohnya misalnya ketika Heru yang seharusnya Heru tuh kayak senangnya di dunia seni gitu. Heru pengen jadi penyanyi, Heru pengen jadi yang bergelut ke dunia seni lah gitu kayak gitu. Tapi orang tua mengharuskan Heru untuk menjadi dokter. Nah, itu fenomena yang sering terjadi Ustadz menurut Heru. Dan nah gimana sih cara kita untuk untuk anak terutama kayak apa sih yang harus dilakukan anak dan apa sih yang harus dilakukan orang tua? Karena nanti kalau Heru misalnya nggak nurut ke orang tua dibilang durhaka, tapi ketika nurut seperti yang Ustadz bilang nggak jadi diri sendiri, nggak merdeka, potensi yang harusnya timbul tapi gara-gara itu jadi tertimbun kayak gitu. Nah itu menurut Ustadz gimana? Iya, jadi visi orang tua yang tidak sama dengan visi anak. Ini artinya ketidaksiapan orang tua untuk punya anak, ketidaksiapan orang tua untuk nanti anaknya mau kayak gimana kayak gitu. Kita boleh berdoa sebagai orang tua, ya Allah jadikan saya, kalau misalnya kan doa bersama itu adalah keluarga yang menegakkan dan mendirikan sholat gitu kan, visi besar ya seluruh keluarga muslim di dunia ini. Kemudian dalam membentuk struktur keluarga, terutama mungkin untuk generasi milenial ya yang akan membina keluarga, jadi di awal perlu ditetapkan tujuan kenapa menikah. Kemudian nanti karakter keluarga seperti apa yang ingin dibangun, dibentuk dalam proses pernikahan itu. Termasuk kemudian mau menjadikan apa anak-anaknya. Jadi saya mau anak saya jadi ulama, boleh. Saya mau anak saya jadi dokter, boleh. Asalkan itu ditekankan dari awal dengan contoh yang baik sampai akhirnya anak kemudian klop dengan jadi dokter itu. Tapi kalau tiba-tiba misalnya kita nggak pernah berpunya visi anak-anak kita akan jadi dokter gitu, terus tiba-tiba anak belajar liar kesana kemari, dia muncul menjadi contoh misalnya Heru kayak tadi tuh penyanyi gitu ya. Nah ini kan nggak cocok antara kemudian tekanan orang tua dengan apa yang hasil merekahnya anak-anak ini nggak ketemu. Maka apapun yang ingin orang tua doakan untuk menjadikan anak-anaknya nanti akan seperti apa,
ya disarankan untuk kemudian bangun itu dari awal. Mau anaknya jadi hafiz Al-Quran, bangun dia di awal. Mau anaknya jadi penyanyi, bangun dari awal. Mau anaknya jadi polisi, bangun juga dari awal. Iklim polisi itu, iklim penyanyi itu, iklim dokter itu, iklim ulama kalau misalnya mau jadikan anak-anak ulama. Sehingga anak-anak juga ikut dengan smooth sesuai dengan arahan orang tua. Dan itu boleh, bisa gitu ya. Asalkan kemudian tetap terjamin hak-hak anak dan tetap positif gitu. Berarti kayak benar-benar sejak dini ya Ustadz ya? Iya, iya. Entah itu dari kayak pendidikan, jadi kayak pola asuh seperti apa yang kita inginkan, terus kayak stimulasi-stimulasi apa yang ingin kita berikan itu berarti emang harus benar-benar sejak dini ya Ustadz. Biar kayak untuk kehidupan kedepannya anak-anak juga siap menghadapi situasi-situasi yang baru kayak gitu. Iya. Ya benar sekali. Jadi memang harus dari sejak dini. Itu lebih mudah. Dan kita juga mungkin nanti kalau misalnya mau tes ya, biasanya kan gini, cocok nggak sih anak saya jadi dokter, cocok nggak anak saya jadi penyanyi, cocok nggak anak saya jadi apa, kan ada tes bakat minat ya kalau dalam psikologi. Saya sedikit promo boleh? Iya, sedikit promosi. Misalnya kalau saya sebagai psikolog ya, kebetulan punya Biro Psikologi Inspirasi Lombok, itu bisa membantu kita semuanya untuk misalnya, saya kepingin tahu anak saya ini berbakat nggak jadi dokter, ada minatnya nggak, ada bakatnya nggak. Itu bisa kita potret dengan tes bakat minat. Kalau kemudian udah muncul nih, ada minatnya begini, ada bakatnya begini, kemudian EQ-nya gimana? EQ-nya menopang nggak? Dia minatnya di dokter, kemudian ada sedikit bakatnya juga. Ternyata dia tidak punya kapasitas EQ untuk menopang pembelajaran yang mungkin analisa di dalam kedokteran itu atau yang sifatnya eksak dan lain-lain ya. Sehingga ini memang ada bakat minat tapi tidak ditopang oleh EQ misalnya, nggak ketemu. Jadi cari yang lain misalnya. Jadi itu bisa dilakukan oleh orang tua sejak dini. Kalau misalnya bakat minat itu memang secara kajian ya bisa sudah mulai terlihat pada anak-anak usia 12 tahun ke atas. Jadi jangan terlalu dini juga untuk mencari bakat minat anak. Nanti ngalir aja gitu ya. Ngalir dulu sampai dia usianya lebih tinggi gitu ya. Apalagi ya Ustaz ya? Banyak ya. Kalau kita berbicara tentang pendidikan keluarga itu sangat banyak sekali ya. Ya termasuk misalnya sekarang kita di tengah-tengah masyarakat, kalau misalnya Baja Aman TV yang ada di Anjani, contohnya misalnya, pernah nggak dengar khotbah tentang parenting di masjid? Di masjid nggak pernah sih. Nggak ya, jadi isu-isu pengasuhan ini nggak diangkat. Nggak diangkat. Atau misalnya pernah nggak mendengar mungkin apa ya, kultum atau apa gitu tentang pengasuhan? Nggak banyak memang diangkat. Ini masih perlu generasi muda untuk mengangkat, karena generasi muda terutama mungkin yang millennials ya, agar tidak salah dalam mendidik, memberikan pendidikan dalam keluarga, harus belajar. Karena ilmu parenting itu, ilmu pengasuhan keluarga ini harus dipelajari, dia nggak turun-temurun gitu. Iya. Bukan ilmu laduni yang turun dari langit pasti pinter gitu enggak. Tapi dia harus belajar. Apalagi kalau kita kan, Heru tahu sendiri, tidak ada jurusan fakultas pengasuhan parenting, nggak ada. Yang ada adalah pendidikan anak usia dini, psikologi misalnya. Tapi yang khusus pengasuhan itu nggak ada. So kita harus belajar sebagai orang tua. Kalau enggak ya tiba-tiba anak kita salah, tiba-tiba anak menjadi begini, tiba-tiba begitu, tiba-tiba kita begini. Jadi banyak yang tidak tertata. Iya, harus benar-benar kayak kita sebagai orang tua juga harus benar-benar mengetahui ya Ustaz ya, kayak mempelajari tentang cara mendidik anak, terus kayak cara mengenali anak, kayak itu komunikasi dengan anak itu seperti apa, kayak gitu. Mungkin sebelum tutup nanti yang terakhir mungkin Heru pengen tanyain tentang anak-anak yang broken, maksudnya kayak entah itu lahir dari perceraian ataupun lahir dari bener-bener mereka tuh kayak udah lu nggak usah sekolah, lu ngabisin uang, lu mending lu kerja aja kayak gitu. Kayak satu misalnya kayak di Malaysia tadi. Nah itu anak-anak yang lahir dari situasi yang seperti itu tuh apa sih yang harus mereka lakukan untuk tetap tetap eksis, terus tetap bisa mengeksplor diri, terus tetap bisa kayak memperoleh hak yang seperti Ustadz sampaikan tadi, entah itu hak untuk meraih mimpi mereka, hak untuk berkembang dan tumbuh, hak untuk mengeksplor diri. Nah itu seperti apa? Apa sih yang harus dilakukan oleh anak-anak yang lahir dari situasi yang itu, misalnya kayak perceraian sama kayak benar-benar kayak dikekang sama orang tua dalam hal pendidikan? Karena menurut mereka udah deh mending kerja aja daripada
sekolah ngabisin uang kayak gitu. Ya. Ya itu menarik ya, isu anak broken home. Memang anak-anak broken home ini punya resiko. Ya resikonya bisa negatif, bisa juga positif, tergantung dari kekuatan anak itu. Kalau anak-anak yang misalnya memang anak-anak yang broken itu di beberapa riset, di beberapa literatur menjadi anak-anak yang beresiko berkembangnya negatif. Jadi misalnya tidak percaya diri, tidak tumbuh secara utuh gitu ya, karena perbedaan orang tua, cara pandang orang tua. Jadi orang tua yang berselisih paham terus itu tuh bisa mengorbankan anak ya, sehingga anak tidak kuat identitas dirinya, kepribadiannya, perilakunya nggak bagus gitu. Namun ada juga anak-anak yang broken home tapi dia punya resource, punya basic, punya kemampuan diri yang baik di awal gitu. Maka broken home itu bisa menjadi sebuah kesulitan yang membuat dia melenting ya kita bilang ya, yang membuat dia meningkat, yang kalau kemudian dalam bahasa psikologi yang membuat dia tangguh atau resilient. Jadi orang yang resilient, orang yang tangguh itu hadir dari keluarga yang sulit. Jadi tidak dikatakan orang yang tangguh kalau dia tidak pernah ditempa dengan sesuatu yang sulit dalam kehidupannya. Jadi kita bisa mengambil hal ibrah positif pada anak-anak yang kemudian tumbuh dari struktur keluarga yang rusak, dari fungsi keluarga yang rusak, dan Allah hadirkan kebermanfaatan, kekuatan kepada diri kita sebagai anak yang dengan broken home. Maka kita bisa mengatakan bahwa kesulitan yang Allah berikan itu akan menaikkan derajat kita. Kesulitan yang Allah berikan itu akan memberikan kesempatan bagi kita untuk belajar bagaimana menata diri, menata emosi, menata masalah, dan akhirnya kita muncul sebagai individu atau anak-anak yang bercahaya. Ya, dan anak-anak yang tangguh justru dari anak-anak yang memang ada masalah dalam keluarganya. Ya, mungkin itu juga dampak kajian lain dari sisi broken home. Oke. Teman-teman, sebenarnya materi yang kita sampaikan hari ini sangat menarik sekali tentang pendidikan anak dalam keluarga. Itu kalau ngomongin pendidikan anak dalam keluarga emang benar-benar harus apa ya Ustadz ya, kayak orang tua tuh harus benar-benar paham ya. Dan kita sebagai anak pun juga harus kayak bisa mengambil keputusan ataupun tindakan, tentunya kayak gitu. Mungkin sebelum tutup Ustadz, Ustadz mungkin bisa nyampein pesan untuk orang tua ataupun untuk anak-anak kayak gitu. Baik, pesan untuk saya sebagai orang tua, pesan untuk saya sebagai anak juga gitu kan, dan untuk kita semua yang sebagai orang tua atau sebagai anak. Jadi orang tua itu adalah amanah istimewa ya, di beberapa ayat suci Al-Quran. Kita yang minta, ya Allah berikan saya anak, karuniakan kepada saya adalah anak, rizki anak gitu. Konsekuensi dari doa ini adalah misalnya Allah mengijabah doa kita, maka konsekuensinya adalah bertanggung jawab dengan amanah itu. Bertanggung jawab dengan amanah yang diberikan oleh Allah ketika kemudian Allah, ya ini saya kasih anak, maka kembangkan anak itu dengan baik, dengan optimal, dan harus belajar, tidak dikembangkan dengan tanpa ilmu, harus dengan ilmu dan keterampilan yang tepat. Dan untuk saya sebagai seorang anak, untuk kita sebagai seorang anak ya, kita juga perlu belajar terus gitu ya, agar menerima. Alhamdulillah jika misalnya kita tumbuh dari orang tua yang positif, kita tumbuh dari orang tua yang dekat dengan kita, bersyukurlah itu, terus bangun itu, bangun dekatan dengan orang tuamu dan orang tua kita, maka itu akan menjadikan kita meningkat kualitasnya. Namun bagi kita yang mungkin tidak ditakdirkan, bagi siapa saja yang mungkin tidak ditakdirkan dengan orang tua yang bersahabat, tapi orang tua yang pemarah, orang tua yang tidak cerdas, orang tua yang tidak soleh misalnya gitu kan, tetap kita dituntut untuk berbakti ya. Jadi Al-Quran melarang ucapan saja itu ya, Masya Allah ya. Semoga kita dimudahkan gitu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita juga ikhlas menerima segala kekurangan-kekurangan yang orang tua kita miliki gitu, dan harmonilah kita juga punya kekurangan, orang tua kita punya kekurangan, maka ketemulah pada sisi-sisi yang kita bisa nyaman sebagai anak dan sebagai orang tua. Sangat luar biasa sekali penyampaian dari Ustadz Khidir tentunya. Heru, sebelum menutup ini, Heru ingin mengucapkan terima kasih ya, sama-sama sukses Baja Aman ya. Siap, atas ilmu pengetahuan, atas wawasan yang diberikan. Tentunya ini sangat bermanfaat sekali untuk orang tua, apalagi nanti yang bakalan nonton podcast ini tentang pendidikan anak dalam keluarga. Ini tentunya sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Baiklah teman-teman, untuk podcast Baja Aman TV kali ini tentang pendidikan anak dalam keluarga mungkin sampai di sini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.